Halo pemirsa Sinpo TV, Anda menyaksikan program terbaru dari Sinpo TV yang akan membahas seputar Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Bersama saya Itan Sialagan, inilah BPR Menyapa. Baik, pemirsa, untuk membahas isu terkait dengan Bank Perekonomian Rakyat sudah hadir bersama kita Bapak yang ganteng, yang penuh senyum dari Komisariat DKI Jaya, Bapak Yosep Gunawan. Halo Bapak, apa kabar? Baik Pak Itan. Luar biasa. Hari ini Pak Yosep dengan tampilan baru dari komisariat ini kayaknya itu PIN baru ya Pak ya? PIN baru. Perbarindo ya Pak ya? Perbarindo. Baik. Betul. Pak Yosep, terkait dengan komisariat Perbarindo DKI. Ya. Ini di bawah naungan DPD DKI Jaya dan sekitarnya. Betul. Untuk program kerja dan kegiatan komisariat sendiri dalam berinteraksi dengan masyarakat itu seperti apa, bisa dijelaskan kepada kita dan pemirsa Sinpo TV? Baik, makasih. Saya manggilnya Bang Itan aja ya. Boleh, panggilan akrab ya Pak? Panggilan akrab. Siap. Bang Itan, terima kasih buat kesempatannya. Jadi Perbarindo kan mungkin banyak dari teman-teman masyarakat juga belum banyak mengenal. Itu ada Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat seluruh Indonesia, betul. Dan di seluruh Indonesia tentu ada perwakilan-perwakilannya berupa DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah, dan kami di Jakarta ini bentuknya komisariat. Jadi kami adalah kepanjangan tangan dari DPD DKI Jaya dan sekitarnya. Tapi kami sebagai skup yang lebih kecil di Perbarindo ini, kami ada menurut saya ada dua fokus ya dalam program kerja. Yang pertama, yang utama adalah kami sebagai perhimpunan ini bentuknya kan 28 anggota. 28 anggota. Jadi kami punya program kerja yang skopnya untuk merangkul kebersamaan daripada anggota-anggota Perbarindo, BPR dan BPRS. Jadi program kerja kami untuk kemaslahatan anggota terutama ya, seperti pendidikan, pertemuan rutin kebersamaan, konsultasi dan juga menyampaikan aspirasi-aspirasi. Kegiatan agama juga, sosial. Kegiatan agama, sosial, betul. Nah, yang keduanya nih Bang Itan adalah kami harus menyelaraskan program kerja dari DPD dan DPP. Seperti Hari BPR Nasional. Lalu di DPD nanti tentunya Pak Ketua, Pak Henry Palti juga punya program kerja Pesta Rakyat. Nah, itu yang akan kami gaungkan, akan kami gerakan. Tujuannya beragam tentunya, untuk memperkenalkan BPR ke masyarakat, dari segala produk dan manfaat yang bisa BPR berikan, itu di Pesta Rakyat itu kami akan lakukan. Jadi dari pendidikan, kesejahteraan sosial, juga dari DPD kan ada seperti kesejahteraan, beasiswa dan lain-lain, itu kita ikut serta ya. Jadi program DPK sendiri, komisariat sendiri, dan juga menyelaraskan program DPD. Artinya banyak program program kerja yang dilakukan oleh komisariat yang notabene itu berdampak kepada anggota sendiri. Dengan berbaur, dengan bersosialisasi, bersentuhan dengan masyarakat, khususnya di daerah sekitar kantor ya. Jadi tadi saya melihat ada 28 anggota di Komisariat DKI Jaya ya Pak ya. Nah, anggota-anggota sendiri ini dalam hal menyampaikan aspirasi Pak kepada pengurus khususnya di komisariat nih. Kira-kira mekanismenya seperti apa, forumnya seperti apa, boleh disampaikan Pak? Iya, sebenarnya Perbarindo ini seperti keluarga, seperti keluarga besar tapi kalau komisariat tentunya lingkupnya lebih kecil. Jadi kita membentuk seperti
pertemuan rutin. Oke. Pertemuan rutin sekitar 2 bulanan dan kalau tertentu 1 bulanan. Ya. Aspirasi itu bisa disampaikan di situ. Ya. Kita ada diskusi yang cukup mendalam dari topik-topik terkini ya, Ya. mengenai masalah merger, mengenai masalah modal inti, mengenai masalah isu-isu terkini, lelang dan sebagainya. Ya. Kita selalu bicarakan bersama. Jadi kita selalu bermusyawarah di situ. Ya. Terus kita juga punya forum tentunya grup ya, Ya. seperti WhatsApp dan sosial media. Itu bisa disampaikan di sana every time, setiap Oke. saat. Jadi segala aspirasi, segala bentuk pertanyaan selalu bisa disampaikan kapanpun oleh anggota kepada pengurus. Oke. Gitu, Bang. Berarti FGD juga ya, Pak? Tentunya FGD tentunya ada selalu. ada ya. Dan Baik. kita selain juga rapat rutin kan dalam pelatihan juga kita selalu diskusi gitu. Oh, diskusi. Berarti tiada hari tanpa diskusi. Betul. Baik, Pak Joseph, kami ingin bertanya terkait koordinasi nih, Pak. Ya, Koordinasi ini kan penting. betul. Jadi apalagi itu di tingkat Dewan Pimpinan Daerah DPD. Koordinasinya itu seperti apa, Pak, yang sering dilakukan oleh komisariat sendiri? Iya, komisariat memang berinduknya ke DPD. Oke. Jadi setiap DPD melakukan rapat atau pertemuan, komisariat tentunya wajib ikut. Oke. Kalau misalkan ketua komisariat tidak bisa, mungkin biasa diwakilkan sekjen atau anggota lainnya. Ditambah tentunya setiap sama seperti tadi dikatakan ada grupnya, jadi setiap informasi itu selalu mengalir dan komisariat juga meneruskan ke grup di komisariat. Jadi balik lagi kalau misalkan ada occasion atau hal-hal khusus itu pasti via telepon, via WhatsApp gitu untuk koordinasi tetap jalan kok, Bang. Baik. Dalam hal koordinasi tadi, Pak, komisariat penyampaian aspirasi, Ya, kira-kira pernah nggak sih aspirasinya komisariat khususnya DKI itu ditolak atau dimentahkan seperti apa gitu, Pak? Itu pertanyaan bagus banget ya. Jadi kalau aspirasi itu tidak pernah tidak didengarkan. Oke. Aspirasi itu selalu didengarkan. Oke. Ya, baik dari anggota ke komisariat Ya. maupun dari komisariat ke DPD dan seterusnya. Tapi apakah itu bisa berjalan? Ya. Apakah itu bisa sesuai dengan Ya. program kerja, itu memang belum tentu. Ya. Betul. Tetapi saya cukup mengapresiasi DPD di bawah kepemimpinan Pak Ketua itu Pak Henry bahwa kita aspirasi selalu didengarkan. Oke, Gitu, artinya sosok pimpinan dari DPD itu beserta jajaran Betul. mendengarkan Mendengarkan. yang menjadi aspirasi dari komisariat itu sendiri. Betul. Nah, Pak, tadi saya mendengar nih ada mau mengadakan pesta rakyat. Betul, Pak. Pesta rakyat ini pesta apa ya, Pak? Pesta rakyat ini begini, Bang Itan. Jadi kita ini berfokus untuk merangkul masyarakat Oke. dan pada umumnya dan merangkul UMKM pada khususnya. Oke. Untuk kita bisa bersama-sama bersinergi untuk bertumbuh ya. Tentunya BPR juga bisa memberikan produk-produk layanan-layanan yang bisa membantu BPR untuk berkembang. Artinya itu salah satu bentuk edukasi dengan literasi ya, Pak? Nah, bentuk acaranya tentunya seperti dibilang pesta rakyat, kita akan berkumpul bersama-sama, melakukan kegiatan yang having fun sama-sama, ada acara, ada olahraga, ada musik, lalu tentunya ada edukasi, ada literasi, ada pemberian informasi dan juga ada mungkin konsultasi kepada teman-teman UMKM untuk bisa bagaimana BPR bisa membantu lebih lagi UMKM berkembang seperti itu. Pak, dari 28 anggota yang ada di komisariat. Nah, kalau kita melihat sisi DPD-nya sendiri itu ada 182 ya anggota. Betul. Kemudian 9 komisariat termasuk DKI. Betul. Nah, 182 ini
mau tanya sih, pernah nggak sih ketua DPD-nya berkunjung ke komisariat beserta jajaran, beraudiensi bersama anggotanya, Iya. mendengarkan seperti itu Pak Yosep? Pernah dong, tentunya pernah. Cuman Iya. saya kan baru menjabat nih Oh, selama oke. 6-7 bulan. 7 bulan, oke. Mungkin pada periode saya belum ya. Oke. Terakhir beliau dan jajaran itu datang waktu pelantikan ya. Oke. Pelantikan saya. Iya. Tapi untuk periode 6 bulan ini lebih banyak kita ketemu di tengah lah istilahnya. Iya. Jadi ada acara apa, kita ketemu barengan, pertemuan, meeting, kita ketemu. Tapi beliau udah willingly, udah sering kali ngomong Iya. kita ketemu gitu, Oke. berkunjung dan saya udah minta, Ya. nah untuk DPD bisa ikut nanti rapat komisariat di bulan Juli atau Agustus. Oke. Udah minta jadwal tuh. Untuk jadwal dalam hal tadi pesta rakyat bukan Pak? Pesta rakyat beda lagi nanti. Oh, itu beda belum, lagi. Oke. belum. Itu lagi Berarti dalam ada tahap event lain pematangan. ini. Iya. Event lain. Iya, Oke. iya. Karena Ya. DPD sendiri juga lagi seneng untuk berkeliling kemarin ya. Oke. Jadi kalau Roadshow. ada roadshow, Oke. jadi kalau ada rapat komisariat, Ya. pertemuan komisariat, Ya. DPD mau datang katanya, seperti itu. Oke. Oke. Baik. Terkait dengan anggota tadi Pak, kira-kira ada nggak sih anggota yang istilahnya tidak mendengarkan, bukan perintah ya, tapi lebih kepada masukan kepada seluruh anggota untuk melaksanakan kegiatan Iya. atau program kerja dari komisariat Iya. itu sendiri? Mungkin gini ya, kalau misalkan dalam komisariat sendiri itu bentuknya seperti koordinasi, Iya. pemberian informasi. Nah juga kita juga kan seperti ada acara-acara munas dan sebagainya. Nah jadi mungkin lebih kepada mereka tidak merespon. Ya ada, sebenarnya ada. Kalau ada. tidak merespon, Ada. Oke. bukannya bandel atau gimana. Oh. Tapi biasanya ketika tidak merespon kita harus follow up sebagai pengurus komisariat, kita follow Oke. up. Biasanya kita ingatkan kembali dan rata-rata sih memang semuanya bisa, Pak. Baik, Pak Josep, Siap. kita jeda dulu. Oke. Pemirsa, kita akan kembali bersama BPR Menyapa. Baik, pemirsa, kami kembali menyaksikan BPR Menyapa. Masih bersama saya Itan Sialagan dan Bapak Yosep Gunawan sebagai Ketua Komisariat DKI Jaya. Pak Yosep, menyambung penjelasan Bapak sebelumnya, ada pertanyaan saya yang ingin saya sampaikan terkait dengan SDM nih Pak, Iya. dan pengembangannya. Iya. Nah, seperti apa peran dari komisariat itu sendiri dalam hal pengembangan Pak Iya. SDM? Iya, sangat-sangat besar sebenarnya ya, Oke. karena kita sebagai pengurus BPR, sebagai direksi BPR juga mengetahui, merasakan bahwa kualitas SDM itu sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Ya. Nah, jadi kita juga sebagai asosiasi kita mendorong seluruh BPR memiliki SDM yang berkualitas. Oke. Nah, kita sudah menyiapkan program-program kerja untuk pengembangan SDM ya. Ya. Jadi bersama dengan DPD kami akan bekerja sama untuk mengadakan sertifikasi baik untuk PE, supervisor maupun pelaksana. Ya. Nah, itu kita akan rencananya kita akan adakan in-house, maksudnya dalam arti lingkupnya komisariat. Oke. Jadi pesertanya itu hanya In-house training. komisariat saja, Oh, anggota-anggota komisariat, ya. tapi Oke. difasilitasi oleh DPD. DPD. Itu yang akan kami lakukan di tahun 2025 dan 2026. Oke. Lalu terkait juga isu-isu di masing-masing BPR itu mengenai analisa kredit, mengenai risiko hukum, itu Iya. kita juga akan segera melakukan pelatihan. Jadi kalau pertanyaannya seberapa concern, komisariat itu sangat concern terhadap pengembangan SDM untuk di BPR. Jadi buat masyarakat juga
penonton Sinpo TV itu jangan ragu untuk menjadi nasabah daripada BPR karena kita sangat-sangat concern untuk pengembangan SDM. Apalagi kita juga diawasi oleh OJK, Betul. kemudian dijamin oleh LPS. Betul. Ya, jadi memang BPR itu lebih bisa dipercaya, lebih ya, Pak? bisa dipercaya. Betul. Tadi Bang Itan kan ada sebut diawasi oleh OJK. Oke. OJK tuh tidak mengawasi cuma sekedar fraud gitu. Iya. Tetapi pendidikan juga Bang Itan, iya. OJK tuh sangat mengawasi apakah budget pendidikan itu dipakai. Iya. Apakah dipakai dengan benar? Iya, Apakah betul. sudah dicadangkan? Iya. Jadi memang kualitas SDM itu sangat-sangat penting dan diutamakan. Oke. Terkait dengan rutinitas nih, pelatihan-pelatihan Iya. dari anggota komisariat itu sendiri, Pak. Itu setiap bulan adakah pelatihan itu dilaksanakan atau seperti apa, Pak? Ya, kalau untuk di komisariat tidak. Oke. Tidak setiap bulan tapi occasionally. Oke. Jadi seperti analisa kredit kami akan buat dalam 2-3 bulan ini. Lalu untuk yang risiko hukum legal kami akan buat setelahnya. Gitu. Dan untuk yang PE supervisor juga itu kami lagi dalam pembahasan. Tetapi tentunya kami karena ada juga keterkaitan dengan DPD itu yang setiap bulan ada. Mungkin itu sesinya di DPD. Ada pelatihan gratis, ada pelatihan berkala. Nah, itu semua kami juga mengikut di DPD yang rutin. Pak Yosep, ini terkait dengan komunikasi antar anggota dan forum aspirasi nih, Pak. Anggota itu kan ingin melihat sosok pimpinan itu berinteraktif dengan anggotanya lebih baik, lebih menyatu gitu. Sebagai ketua komisariat nih, triknya apa yang Pak Yosep lakukan kepada anggota dalam hal merangkul nih, khususnya kita membahas cara berkomunikasi, kemudian forumnya seperti apa yang Bapak bangun, Pak? Iya. Saya selalu mencoba ya, ini prinsip saya untuk bisa jadi pribadi tuh selalu rendah hati dimanapun kita ditempatkan. Kita selalu harus bisa bersahabat dengan siapapun. Jadi termasuk dengan rekan-rekan anggota juga kita tentunya sangat-sangat respect, saling menghormati, saling menghargai, bersahabat. Jadi komunikasi bisa dijalankan lah. Kalau misalkan di pertemuan-pertemuan tentunya juga tipsnya adalah mungkin kalau menurut saya sih selalu mendengar ya. Jadi berikan waktu untuk berbicara. Siapapun boleh bicara. Jadi sekarang nih sesi-sesi pertemuan di komisariat agak lebih panjang, Bang Itan. Oke. Gitu. Terus waktu dengan panjang seperti itu, apakah nggak boring ya, Pak? Karena kadang-kadang kan orang kan ketemu seperti apa gitu. Lebih seru sih. Kayak lebih kepada seru karena isu-isu yang diangkat itu biasanya memang sangat-sangat relevan ya. Ketika anggota satu mengangkat salah satu isu itu pasti anggota yang lain turut merasakan gitu. Jadi kita sama-sama bukan seperti tanya jawab, tapi akhirnya lebih kepada diskusi. Balik lagi berdiskusi itu tadi dikatakan tiada hari tanpa diskusi. Artinya siapapun boleh bertanya dan siapapun boleh ikut memberikan saran, ide, masukan. Apalagi balik lagi Perbarindo merupakan forum perhimpunan yang komunitas lah, Bang. Di mana kita nih saling membantu, saling mendengar gitu. Kita mendapatkan benefit dari satu sama lainnya. Gitu sih. Baik. Untuk kegiatan-kegiatan itu sendiri dalam mengkoordinasi, contohnya nih Pak, ada event DPD, kemudian event nasional yang dilakukan atau dilaksanakan oleh DPP, itu komisariat dalam hal penyampaian informasi kepada anggota itu mewajibkan atau seperti apa, Pak? Iya, lebih ke mendorong, mengingatkan. Kita juga ada beberapa yang mungkin tidak maksud saya harus semuanya turut serta gitu ya. Seperti hari BPR itu pasti kita mewajibkan. Tapi tentunya dengan cara mendorong, mengingatkan.
gitu. Tapi pada intinya lebih banyak ke penyaluran informasi gitu. Karena di dalam perhimpunan dan asosiasi ini kita balik lagi, kita ini sebenarnya basicnya adalah dunia usaha. Ya banyak mungkin di kegiatan usaha masing-masing punya kesibukan dan sebagainya. Tapi sebagai pengurus pastinya kita terus mendorong dan mengingatkan. Gitu sih Bang. Mengingatkan tanpa lelah sebagai pengurus di komisariat dan menerima aspirasi. Itu kan bukan hal yang gampang buat seorang pengurus, apalagi seorang ketua. Kadang-kadang penyampaian itu bisa dari anggota itu, penyampaian itu kadang-kadang terus terang, nggak basa-basi Pak, vulgar gitu. Jadi kadang-kadang sebagai ketua saya juga melihat beberapa kesempatan Pak, ketua itu harus lebih wise ya terhadap apa yang sudah disampaikan. Nah, dalam hal ini Pak Yosep lebih mengedepankan apa terhadap anggota itu dalam hal menerima aspirasi itu sendiri Pak? Dalam menerima aspirasi itu lebih banyak gimana ya? Lebih banyak kita mendengar dulu sih. Kita dengar dulu, kita serap dulu, baru kita boleh kasih sedikit pandangan tentunya ya, sedikit pandangan. Ya kalau misalkan yang vulgar itu lebih banyak biasanya sih ketika diskusi ya, ketika diskusi. Tapi ya itu tentunya balik lagi. Ketika satu orang berpendapat, yang lain kan berhak juga berpendapat. Betul, setuju. Berpendapat. Jadi biasanya sih pasti akan bisa diredam atau bisa mendapatkan keputusan yang itu tuh dari musyawarahnya sendiri, dari diskusinya sendiri. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan atau nggak ada yang perlu dikhawatirkan, karena memang ini kita perhimpunan ya kebersamaan. Betul. Apalagi semua BPR ini ya sama. Betul. Tujuannya pun sama, sama baiknya. Nah, tujuan yang sudah sama, kemudian kita bareng-bareng juga di satu komunitas ya Pak. Betul. Asosiasi. Dan itu ada di wilayah kerja kita bersama pula. Menurut saya sih lebih kepada membaurnya yang perlu kita pererat ya silaturahminya. Itu ya Pak Yosep. Nah, sekali. Pak Yosep, mekanisme terhadap penyampaian aspirasi tadi Pak, apakah itu ada tertuang dalam ADART atau di komisariat sendiri Pak? Di komisariat lebih luas ya. Kalau luas nggak kaku-kaku banget. Iya, lebih simpel gitu. Kalau lebih di komisariat kaku kita sekarang ini mungkin Pak Yosep. Oh bukan. Iya. Kalau misalnya di komisariat sih luas ya. Jadi penyampaian secara langsung. Kalau ada keluhan, ada masalah, ada pendapat. Tapi kalau misal memang dibutuhkan, kita pernah juga kan aspirasi kepada secara nasional kepada otoritas atau kepada DPP atau gimana, itu kita wajibkan biasanya untuk sebagai ada buktinya itu tertulis. Karena itu juga harus direspon secara tertulis. Tetapi kalau di komisariat biasanya sih lebih luas ya, lebih simpel gitu. Semua bisa disampaikan secara langsung. Seperti itu Bang Itan. Nah, dalam hal tadi ya udah Bapak terima, kemudian disampaikan. Pernah nggak sih ada anggota yang menyampaikan itu anarkis gitu? Untungnya nggak ada lah. Nggak ada. Iya, oke. Karena kita BPR ya Pak. Betul. Insan BPR. Kemudian jiwanya jiwa bankers ya kan. Dalam hal pelayanan ya mungkin agak lebih rapi kali ya Pak. Ya, balik lagi saya mau tekankan memang BPR itu benar-benar pure bank ya. Benar-benar bank yang benar-benar tugas kita itu adalah secara undang-undang ya disebutkan untuk menghimpun dana dan dalam bentuk pinjaman dan menyalurkan dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman. Dan ada ininya, garis bawahnya untuk masyarakat kecil, Bang.
memang bisa untuk seluruh kalangan, tapi masyarakat kecil kita fokusnya. Jadi ayo masyarakat secara umum rame-rame kita ke BPR, kita majukan UMKM, kita majukan ekonomi Indonesia dengan BPR. Oke, Gitu. baik. Terima kasih Pak Yosep untuk penjelasannya yang sudah secara detail disampaikan kepada kami. Baik, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, demikianlah bincang-bincang kami dengan Bapak Yosep Gunawan, Ketua Komisariat DKI Jaya. Saya Itan Sialagan dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa saksikan terus Sinpo TV, BPR Menyapa.